Halo, selamat malam teman karya, apa kabar? Senang sekali ya teman-teman udah pada mulai kumpul nih ya di acara IG Live hari ini. Karya Talent bekerja sama dengan Calm, kita akan ada IG Live dengan tema Fixed Mindset versus Growth Mindset. Teman-teman, hari ini sebelum mulai saya mau bilang dulu ya, kita ada giveaway nih ya untuk 2 orang. Kita punya GoPay ya, 100.000 per orang akan dapat GoPay bagi teman-teman yang bisa menjawab pertanyaan yang kami berikan dalam kuis nanti. Teman-teman, kumpulin teman-teman yang lain ya, yang belum datang ya, diajak untuk ikut IG Live kita hari ini. Karena hari ini Karya Talent collab dengan seorang psikolog yang namanya Karina Negara ya. Jadi teman-teman boleh ajak temannya yang belum join untuk ikutan acara kita. Jangan lupa diajak teman-temannya, dikasih tahu ya. Kita ada acara seru banget hari ini, ada giveaway untuk 2 orang, GoPay 100.000. Lumayan banget ya hari gini buat jajan. Teman-teman, suara saya terdengar jelas ya. Kalau misalnya itu boleh kasih icon-icon atau apa gitu. Kalau suara saya kedengaran signalnya cukup jelas ya. Oke ya. Terima kasih yang udah join, udah gabung. Kita hari ini kumpul bareng nih di acara Karya Talent bersama dengan Calm. Terima kasih untuk teman-teman yang udah datang duluan, join duluan. Jangan kemana-mana. Stay sampai akhir karena kita ada hadiah. 2 hadiah GoPay untuk teman-teman yang bisa menjawab kuis kami ya. Hadiahnya lumayan, 100.000. Jelas ya? Oke, terima kasih untuk Sinta yang udah ngerespon. Thank you ya. Teman-teman, kalau teman-teman masih ada waktu ya, kita di sini masih menungguin Karina sampai jam 7 kita mulai on time ya. Kita teman-teman bisa masuk ya ke dalam bio kita di Instagram. Teman-teman bisa lihat di sana ada Karya Talent punya podcast ya. Joy at Work. Teman-teman boleh iseng-iseng nanti mampir ya dengerin kita punya podcast. Di sana ada banyak banget konten yang udah kita siapin buat dunia kerja. Teman-teman bisa denger ya, di situ ada beberapa konten yang kami siapkan, atau juga bisa masuk ke website kami karyatalents.com ya. Di sana ada kami menyediakan VIP profiler. Jadi teman-teman kalau mau tahu nih ya, apa personalitinya, apa interestnya, apa value-nya dalam dunia kerja, teman-teman boleh isi assessment itu, free assessment-nya ya. Silahkan dicoba mampir ke website kami. Kalau yang belum follow, di follow ya. Kita masih menunggu Karina nih ya. Kita akan mulai jam 7 menunggu Karina. Oke, teman-teman, di sini kita akan ngomongin fixed mindset dan growth mindset. Apa sih sebetulnya fixed mindset dan growth mindset? Bagaimana sih kita bisa ngebedain orang yang punya fixed mindset dan growth mindset seperti apa sih? Nah, nanti kita akan dengar dari seorang psikolog yang namanya Karina Negara. Ya, jam 7 kita akan mulai. Sebelum kita mulai, teman-teman boleh mampir ya ke dalam bio-nya kami di Instagram Karya Talents untuk melihat apa saja service yang dilakukan oleh Karya Talent. Oke, di sini ada beberapa teman yang gabung ya. Kita ada giveaway. Ajak teman-teman yang lain untuk gabung. Halo, apa kabar teman-teman? Sehat-sehat ya semuanya. Semoga kan kondisi lagi kurang baik ya sekarang ini. Semoga semua sehat-sehat ya. Halo Stefani. Terima kasih ya yang udah gabung ya. Kita akan tunggu sampai jam 7 ya untuk menunggu Karina. Kita akan diskusi bareng hari ini, malam ini tentang fixed mindset dan growth mindset. Apa sih itu ya fixed mindset dan growth mindset? Hari ini kita akan ngulik gitu ya 2 topik ini untuk dengar dari sisi seorang psikolog apa sih fixed mindset dan growth mindset kaitannya dengan dunia kerja. Terima kasih buat teman-teman yang udah join. Halo Cisusi. Hai, terima kasih sudah gabung teman-teman. Teman-teman, di sini ada beberapa yang sudah gabung, boleh diajak teman-teman lain yang belum ikutan ya. Kita ada 2 voucher GoPay 100.000 ya. Lumayan ya hari begini buat jajan. Kita bisa untuk makan, treat diri sendiri.
karena lagi kerja dari rumah mungkin stres perlu hiburan ya, bisa makan enak. Kita kasih traktiran ya. Buat teman-teman yang bisa menjawab pertanyaan kami, kuis yang akan kami berikan. Jadi jangan kemana-mana, kita akan adakan kuis buat 2 orang yang beruntung ya. Oke, teman-teman, hari ini ada Karina Negara dari Calm yang akan memberikan kontennya ya, yang akan jadi guest speaker hari ini. Kita akan membicarakan topik ini karena topik ini kita rasa cukup penting karena orang perlu bertumbuh dan perlu mindset yang sehat gitu ya. Nah, untuk itu kita akan minta dari Calm ya untuk ikutan di dalam konten hari ini untuk memberikan pendekatan psikologinya apa sih gitu ya. Sebentar ya. Kayaknya Karina udah datang ya. Karina udah muncul ya kayaknya ya. Sudah datang belum ya Karina ya? Koneksi saya cukup jelas suaranya teman-teman. Teman karya suara saya bisa dengar? Gak sabar ya? Iya tunggu ya. Ini Karinanya masih belum muncul nih di sini nih. Oke, udah nih, oke. Di approve mungkin sudah masuk nih. Oke, oke. Hai Karina. Halo, hai semua. Halo, gimana kabarnya, Kar? Baik-baik ya di rumah aja, tapi baik-baik. Di rumah aja. Oke. Karena thank you ya, hari ini malam ini sudah datang untuk kolak bareng di Karya Talents. Hari ini teman karya dan Kalmers kumpul semua di IG Live kita nih ya. Boleh nggak kamu perkenalkan sedikit tentang kamu, Kar? Iya, oke. Hai semua. Thank you for joining. Saya Karina Negara, psikolog klinis dan co-founder Calm. Instagramnya @get.calm yang lagi saya pakai ini. Kami adalah perusahaan kesehatan mental yang memberikan berbagai layanan seperti konseling online, webinar, workshop, kemudian group counseling seperti support group gitu juga, dan lain-lain. Dan yang mungkin utamanya kalau Calmers masuknya dari Calm nih ya hari ini ya pasti tahu Instagramnya Calm setiap hari, ya lumayan setiap hari lah ya, yang pasti setiap minggu Iya. pasti memberikan berbagai konten relevan buat teman-teman belajar dan Oke. bertumbuh. Ini dia jadi nyambung deh gitu ya. Iya, nyambung ya dengan topik kita hari ini ya. Iya. Eh, Thank you nih hari ini sudah gabung dengan kami para Calmers ya dan teman karya. Saya Ripka yang akan memandu hari ini untuk acara hari ini. Nah, untuk mempersingkat waktu nih ya, karena kita akan bahas topik hari ini tentang fixed mindset dan growth mindset ya. Mm-mm. Cuma saya lagi ngebayang-bayangin ya, kalau saya mikir ya orang fixed mindset itu kayak apa sih, dalam bayangan saya tuh kayaknya kemungkinan orang yang kayaknya susah diajak berpikir Hmm. untuk melakukan sesuatu, banyak alasannya gitu ya, Hmm. ide-ide kita kalau kita usulin mungkin dia banyak tolak-tolaknya, apa-apa susah gitu ya. Kira-kira Hmm. betul nggak ya orang fixed mindset ciri-cirinya kayak gitu? Mm-mm. Yang lebih praktikal lagi atau yang mungkin kita lebih temui sehari-hari lagi gitu ya, Mm-mm, yang mm-mm, kalau ngomong tuh udah pasti nggak bisa gitu misalnya, atau mm-mm, nggak mm-mm. mungkin bisa, atau harus kayak gini, nggak bisa kayak gitu. Itu kata-kata yang biasanya digunakan oleh orang yang mindsetnya masih fixed mindset gitu ya. Dan apa namanya, biasanya kalau kita biasanya bentroknya, kalau kitanya juga eh, antara gini, kitanya growth mindset biasanya sih nggak terlalu bentrok Iya. gitu. Mm-mm. Kita bentrok kalau kita ternyata fixed mindset juga gitu. Oh Jadi gitu ya. karena Jadi kan dia mm-mm. ngotot harus gini, kita juga ya nggak bisa gitu dong, harus gini dong gitu kan ya. Baru deh itu Iya. kerasa susahnya bekerja sama dengan orang yang fixed mindset. Jadi kalau 2 orang ini ngumpul rugi banget ya. Jadi Iya, kalau kita di company berantemnya kondisi kayak terus. gini bisa berantem, ya benar banget ya. Jadi kita mesti menyadari ya ada kerugian dari seorang fixed mindset ya, Hmm, karya. hmm, Apa bener-bener. aja nih kira-kira kerugiannya nih ya seorang yang fixed mindset? Tadi kan bisa berantem terus, apalagi Hmm, selain berantem terus nih? ruginya ya nggak bertumbuh ya dirinya dulu deh gitu kan. Keuntungan Mm-mm, ini mm-mm, kan kita ngomongin rugi untung gitu ya. mm-mm, mm-mm. Keuntungannya nanti itu kan bisa dirasakan secara pribadi, sama bisa dirasakan atau dinikmati oleh perusahaan juga gitu lah ya. Iya, Em, betul betul. tapi ya udahlah, kalau yang dengerin hari ini utamanya dengerin aja untuk diri sendiri gitu ya. Mm-mm, Eh, mm-mm. Ruginya itu kalau kita fix mindset, kitanya nggak
grow. Kayak susah ya ngomongnya ya, Iya. literally kitanya nggak bertumbuh, kitanya misalnya pun Mm-mm, mm-mm. udah di posisi yang baik gitu ya, em, mentok loh gitu. Kalau kalau Iya, nggak iya, apa-apa, aku ngomongnya suka agak rese sih. Kalau kalau nggak apa-apa iya, mentok, ya nggak apa-apa ya udah gitu. Tapi iya, masa iya. sih mau mentok terus di situ-situ aja selamanya gitu kan? Mm-mm, Aku yakin iya, orang yang posisinya sudah baik pun pasti sebenarnya masih ingin berkembang lagi sebenarnya. mm-mm, Tapi kalau mm-mm, fix mindset iya, dia ngerasa ya udahlah gini aja, emang ini nggak bisa diapa-apain lagi gitu. Satu itu, iya, dua ya tadi ya mm-mm, konflik terus sama orang-orang di mm-mm, kantor. Abis itu bisa miss out on opportunity sih. Jadi kayak bisa iya, ada kesempatan baik yang sebenarnya kalau dia mau berani gitu ya untuk mencoba, mm-mm, nanti dia bisa mendapatkan keuntungan tuh dari mengambil kesempatan itu. Tapi karena orang ini fix mindset, dia kayak udahlah nggak usah, mm-mm, nggak terus ya udah deh ya, iya, jadinya kelewatan sesuatu yang harusnya dia bisa mm-mm, dapetin sebenarnya gitu. Tapi kalau yang iya, sehari-harinya menurut aku kerugiannya bakal lebih dirasain di interaksi sehari-hari ya. Baik itu ya kalau kita ngomongin di kantor boleh, tapi orang yang fix mindset ataupun growth mindset itu kan biasanya di seluruh area hidup ya. Jadi iya, benar-benar, bukan cuman aku fix mindset di rumah tapi growth mindset di kantor. Kayaknya nggak bisa kayak gitu sih. Biasanya orang iya, akan benar-benar, udah kecenderungannya itu ya di seluruh area hidupnya gitu. Jadi coba deh iya, perhatiin ruginya ada di mana aja sehari-hari, interaksi yang nggak enak itu setiap hari ada di mana aja gitu. iya. Jadi segala aspek ya. Mm-mm. Bentar nih, Kar, tahan sebentar nih ya. Ya, Lagi seru-serunya. Teman-teman, teman karya, Calmers, kalau mau nanya boleh loh oh ya. iya. Jadi kita sambil discuss, boleh nanya ya. Jadi di Mm-mm. dalam box itu dimasukin aja. Kalau ada pertanyaan, silakan ditanyakan kepada Karina, seorang psikolog nih ya, yang akan menjawab secara profesional. Hal-hal yang kita mungkin ada struggle nih tadi tentang pikiran kita, mindset kita yang komentok kayaknya udah nggak ada gaya lain gitu ya. Cuma satu di situ aja kejedot di situ doang ya. Mm-mm. Ya cari caranya bagaimana, boleh tanya kepada Karina. Silakan ya dimasukin di dalam komennya ya. Ya, kita lanjutin nih kan. Tadi kan Mm-mm. kerugiannya tuh karena orang ini akan fokusnya kepada problemnya sendiri ya, Mm-mm. fokus ke situ terus ya berkutat di situ, tapi tidak menemukan mungkin metode lain atau bisa kreativitas berpikir. Sedang kalau orang yang growth mindset kan dia mungkin mencoba ya. Bisa Mm-mm. nggak dikasih pembedanya apa sih dengan orang yang growth mindset nih? Mungkin kita define dulu aja ya, apa itu growth mindset sama fixed mindset gitu. Ini adalah Mm-mm, pola mm-mm, pikir ya, namanya juga mindset, pola pikir. Artinya pola pikir itu apa? Pola pikir kan isinya udah berbagai kecenderungan, ada asumsi, itu mm-mm, udah masuk tuh di dalam mm-mm, pola pikir gitu kan ya. Yang kalau mm-mm, si fixed mindset dulu tadi ya, yang kita bilang rugi nih kalau mm-mm, fixed mindset nih gitu. Adalah yang berasumsi ya, aku bisa bilang gitu ya, berasumsi bahwa dirinya, which means diri orang mm-mm, lain juga nih gitu ya, dirinya dengan segala ya punya kekuatan, punya kelemahan, sifat, mm-mm, kebiasaan segala macam itu tuh nggak bisa berubah gitu. Si mm-mm, orang-orang yang fix mindsetnya begitu bahwa manusia ya termasuk dirinya dan orang lain kan gitu ya nggak mm-mm, bisa berubah. mm-mm, Kalau udah bisa begini ya ya bisa, nggak akan bisa grow lagi. Berarti yang nggak bisa mm-mm, ya nggak akan bisa jadi bisa gitu. Asumsinya mereka yang punya fixed mindset seperti itu. Sedangkan asumsinya orang yang ini asumsi juga ya, atau keyakinan, iya, kepercayaan gitu mm-mm, ya. mm-mm, mm-mm, Orang-orang mm-mm, yang udah punya growth mindset adalah bahwa kita semua bisa berkembang, bisa berubah deh gitu ya. Netralnya oke. bisa berubah, tapi ya lebih Mm-mm, positifnya lagi perubahannya itu ke atas kan, growth gitu ya, perkembangan, mm-mm, pertumbuhan gitu. Jadi oke. bedanya itu bahwa kalau kalau yang growth mindset tahu dirinya oke nih, kalaupun dia ada kekuatan, itu pun dia tahu bahwa ini aku punya kekuatan ini itu hasil perkembangan, bukan tiba-tiba aja ada. Iya, In the same iya. way kalau dia punya kelemahan, dia tahu ini masih bisa diatasi dengan ya entah latihan kek, entah usaha, entah tanya orang, Mm-mm, entah ya cari tadi kreatif kreatif cari solusi gitu ya untuk mengatasi iya, iya. kelemahannya itu gitu. Mm-mm. Jadi dia mau berusaha lah ya, kalau yang growth mindset ya, nggak terbentur pada satu masalah, stop sampai sana, tapi dia mau belajar dan terus Hmm, belajar dan belajar gitu ya. mm, mm, mm. Oke. Ini ada pertanyaan yang bagus nih, Karya. Ya, Pertanyaannya di ini ya, kalau misalnya fixed mindset itu orangnya banyak excuse nggak ya? Tadi Karina udah bilang ya, banyak hmm, excuse nggak sih orang-orang kayak gini? bisa jadi, tapi excuse-nya biasanya cuma satu.
bukan banyak excuse gitu. Excuse-nya cuma satu, Oke. pokoknya nggak bisa gitu. Itu Pakai pokoknya ya. iya, udah pasti nggak bisa gitu. Itu excuse-nya dia itu Oke. doang. Belum tentu ya orang ini biasanya belum coba gitu kan. Oke. Kalau misalnya udah coba terus ternyata memang nggak bisa, itu a different story ya gitu. Itu bagus Mm-mm. lah. Oh udah dicoba nih ternyata nggak bisa, yuk kita cari cara lain gitu ya. Tapi Mm-mm. excuse-nya orang fixed mindset itu biasanya pokoknya nggak bisa, nggak mungkin bisa gitu. Jadi nggak Iya, banyak nggak mungkin excuse-nya mah, bisa. cuma satu. Nah ya, ini ada hati nanya nih ya, bener Ya, nggak ya nih dari sisi kamu psikolog, kalau mereka begitu apa mungkin karena faktor insecure sebetulnya? hmm, bisa jadi gitu ya. Menurut aku itu bukan satu-satunya faktor gitu ya. Tapi Mm-mm, bisa mm-mm, jadi gini. Nanti kita bahas deh waktu ngebahas kayak gimana caranya supaya jadi kalau memang mm-mm, udah pengen dirinya jadi lebih ke growth mindset gitu ya. Memang mm-mm, ada mm-mm. insecurities yang perlu diproses lah gitu aku nyebutnya. Iya, Tapi iya. ya insecurity bukan satu-satunya sih. Menurut aku faktor utamanya itu ya kebiasaan dari kecil mungkin gitu ya. Sama bisa Mm-mm, jadi kebiasaan di lingkungan kerjanya gitu. Karena mm. ini unfortunately kalau misalnya ada nih seseorang yang growth mindset gitu. Terus dia masuk ke Iya. dunia bukan dunia kerja, ke kantor lah gitu aja ya sebutnya. Mm-mm, Ke kantor yang ternyata si kantor ini tuh cenderung fixed mindset, dia oh, bisa oke. lelah gitu ya, lelah dengan growth mindsetnya yang akhirnya kayak udahlah gue mah nurut aja lah sama di sini lah gitu ya, atau ya kalau dia tahu dia nggak cocok di tempat ini dia akan pergi sih gitu. Cuman Iya, iya, benar. ya jadi bisa jadi bukan karena insecurity, karena udahlah nih udah capek aku, Udah udah lelah ya. udah lelah gitu. Udah lelah. Iya, Iya, iya. ya. Iya, benar-benar. Setuju, setuju, Kak. Memang kita di dunia kerja banyak hal-hal seperti ini ya, menarik ya. Teman-teman, terima kasih loh ya, nih banyak sekali pertanyaannya dan saya senang banget banyak yang join malam ini. Teman-teman ikutin terus ya IG kita ya. Kita ada dua hadiah buat teman-teman yang bisa menjawab kuis ya, hadiah GoPay 100.000 ya. Mhm. Sambil nunggu nih kita akan lanjutin lagi nih ya, Kak ya. Ya. Pertanyaan berikutnya nih, Kak ya. Kira-kira nih tadi ya, kalau dari sisi psikologi ada nggak ya trik-trik khusus nih ya supaya kita yang awalnya fixed mindset atau nggak punya growth mindset bisa punya akhirnya? Hmm. Bagaimana nih caranya? Caranya banyak, tapi aku mau kasih yang simple dulu gitu. It's in the words we use gitu. Kayak Mm-mm. makanya mesti notice atau ya aware, self aware gitu ya sama kata-kata yang sering kita pakai itu apa. Ini nggak usah nunjuk orang lain Mm-mm. dulu ya. Ini kan kita pertanyaannya Iya. aku mau punya growth mindset gitu. Aku nggak mau punya negatif apa tadi fixed mindset anymore gitu ya. Mm-mm, mm-mm. Jadi Iya, jangan nunjuk iya. orang ya, nunjuknya ke diri sendiri aja. Coba dilihat sesering apa kita bilang, aduh nggak mungkin bisa. Ini mah Mm-mm. nggak mungkin. Aku emang sama satu lagi, aku emang orangnya kayak gini gitu. Oh Itu iya. juga itu juga Iya, iya. fixed mindset tuh. Em, Mm-mm, mm-mm. apa namanya? Berarti berubahnya di kata-katanya dulu. Kalaupun memang percaya Oke. bahwa ya yakin banget nih kamu orangnya begini berarti nggak bisa diubah gitu ya. Mm-mm, Sekarang mulai mm-mm. dikit-dikit pakai kata-kata belum. Jadi kalau misalnya ada sesuatu yang kita nggak bisa gitu ya, Mm-mm. gagal deh dibilanglah gitu. Kita mencoba sesuatu lalu gagal. Terus kalau tadinya fix mindset kan kita pasti kayak gue mah emang nggak bakal bisa, emang emang gue payah gitu Mm-mm. misalnya. Mm-mm, mm-mm. Coba diganti jadi aku belum bisa Oke. gitu, Iya, not iya. yet gitu ya. Not yet, Ini ini betul. ini Mm-mm. triknya dari aku sih, cuman aku tahu si apa namanya si belum bisa ini kalau bahasa Inggrisnya yet gitu kan. Jadi si Carol Dweck namanya, dia yang pelopor Mm-mm. mindset ini, kedua mindset ini, Mm-mm. psikolog juga peneliti gitu ya. Dia bilang it's in the power of yet gitu. Jadi Mm-mm. iya nggak bisa sekarang, tapi bukan berarti nggak bisa selamanya ya. Artinya aku belum bisa. Kalau kita mikirnya aku belum bisa, artinya kita akan mencari cara abis itu gimana ya supaya lebih bisa Jadi gitu. bisa atau Jadi ya bisa, betul. Jadi bisa, gitu. Dan benar-benar. mesti paham bahwa kemampuan pun berlayer dan berlevel gitu ya. Dimana Mm-mm. bisa itu bukan Mm-mm. 0 sama 100 gitu. Kayak kalau 0 itu nggak bisa, 100 itu bisa. Kan ada yang di tengah-tengah. Oh, udah bisa sedikit, Mm-mm. udah makin Iya. bisa, udah makin bisa lagi, dan akhirnya jadi expert. Makanya kan ada
level-level gitu, beginner, intermediate, master gitu-gitu kan. Ya, itu tuh Prosesnya lah ya. betul betul. Kalau yang cara berpikirnya pakai leveling gitu biasanya sih growth mindset tuh, karena tahu bahwa orang nggak bisa overnight dari 0 jadi 100 Iya, gitu. benar-benar. Itu juga Iya. tips keduanya adalah sabar sama diri sendiri gitu. Dimana kita tuh maunya ya ngomongin growth gitu ya. Berarti analoginya harus pakai tumbuhan ya, namanya growth kan gitu. Iya, benar. Pakai Iya. benih yang kita tanam, terus kita siram, kita pupuk, bla bla bla. Nanti jadilah entah jadi bunga, jadi pohon, jadi apapun deh gitu. Ya ada nggak sih tanaman yang numbuh overnight gitu? Ada Nggak ada sih. ya. Aku dulu waktu kecil taunya adanya gini, dia numbuh tapi ya baru tunas gitu. Dulu tuh waktu kecil kita pakai kacang hijau, nggak tahu teman-teman di sini dulu waktu SD atau SMP main Tanam kacang toge hijau. ya. Iya, mau nanam toge ya, Tanam betul. toge. Betul. Itu overnight ada loh toge-toge yang udah cerut gitu, udah keluar tunasnya, baru disiram dikit gitu. Tapi kan dia belum menjadi sepenuhnya ya tujuan dia tumbuh itu, dia belum jadi, tapi dia udah tumbuh sedikit gitu. Jadi Iya, iya. kalau ekspektasinya belajar itu harus langsung bisa, atau orang itu ketika dikasih tahu harus langsung bisa, ya itulah pusing di situ gitu ya. Kita akan ngerasa gagal terus tiap hari gitu. Masuk lagi ke si insecurity itu tadi, kita bakal ngerasa insecure terus, kok gue belum bisa-bisa ya, padahal udah ada improvement gitu. Cuman ya belum sampai titik yang tadi 100 gitu. Jadi tadi keduanya sabar sama diri sendiri. Ketiga, kenalan sama diri dulu gitu kali ya. Jadi tahu dulu baseline-nya gitu. Karena kalau kita ngomongin pertumbuhan tadi, ya itu ada orang-orang yang misalnya di skill tertentu, dia skillnya udah level 5, ada yang udah level 25, ada yang udah level 50 gitu. Treatmentnya nggak bisa sama dong gitu kan. Kita nggak bisa nyuruh si yang masih level 5 harus cepetan naik ke 100 gitu. Ya, yang 50 bakal lebih cepet nyampe ke 100, tapi yang masih level 5 masih perlu lebih pelan-pelan lagi gitu. Jadi, kita mesti tahu dulu di area-area yang kita mau kembangkan ini, baik itu skill maupun ada kepribadian yang mungkin kurang oke aspek ya, maksudnya bukan seluruh kepribadian. Kepribadian itu banyak aspeknya. Kalau aspek kepribadiannya ada yang masih merugikan, masih kurang oke, pengen dikembangkan, ya udah tahu, mesti kenalan dulu sama diri, tahu dulu, oh aku tuh kelemahannya atau ya jeleknya, kita nyebutnya kayak gitu ya. Aku tuh Iya. jeleknya di mana sih, sama ya bagusnya di mana, jangan lupa harus imbang gitu ya. Seimbang ya. Itu Iya. dulu deh gitu. Nanti coba kita obrolin lagi. Tapi simpelnya to start with, ganti bahasa atau ya mulai tiap kali sadarin aja, kayak tiap kali kita, aduh nggak mungkin bisa gitu, langsung kayak bukan nggak mungkin bisa, tapi belum bisa Belum bisa, gitu. betul. Nah, ini Kar, cocok banget nih ya. Mm, Tadi kamu bilang tentang self awareness, untuk mm, tahu siapa diri kita, apa personality kita gitu mm, ya. mm, Kita mesti kenal diri sendiri. Nah, Karya Talent punya VIP profiler nih ya. mm. Kita alat tes ini ya bisa tahu apa value kita, interest kita, dan personality kita ya. Seperti tadi Karina bilang ya, Ya, ada personality yang plusnya di sini, kita kurangnya di mana, kita perlu upgrade di mana, kita ya, kembangkan di mana gitu ya. ya, Juga kenal minat kita, kenal betul. value kita, ini akan menolong untuk meningkatin self awareness. Jadi kita bisa caranya dengan cara mengisi assessment, itu juga menolong ya Kar ya. Kan itu alat bantu ya gitu. Jadi aku pernah ambil kok asesmennya. Aku sih anak yang suka ngetes diri gitu ya, maksudnya ngetes tuh untuk mengenal diri gitu, bukan untuk apa-apa Iya, gitu. iya. Dan it helps kan ya, memang kita butuh orang, butuh alat untuk lebih bisa mengenal diri gitu. Kalau memang belum mengenal diri, nggak apa-apa, nggak harus pusing sendiri gimana ya cara berkenalan sama diri gitu kan. Ya udah nih, cobain aja kuis-kuis, tes-tes gitu, yang ya tentunya ambilnya yang legit ya gitu, yang legitimate ya. Udah pasti kalau Karya Talent alat tesnya pasti baik gitu. Jadi pada cobain aja biar tahu. Oh, on that another tip gitu kali ya, supaya makin ke growth mindset gitu. Kita perlu pelan-pelan ya, ini ngaruhnya ke yang lebih insecure, mungkin lebih sulit nih di sini gitu ya. Tapi pelan-pelan menerima feedback itu sebagai tips gitu, atau bukan sebagai kayak hinaan gitu ya, atau sebagai vonis bahwa kamu payah, aku payah gitu, tapi sebagai oke, itu area yang perlu aku kembangkan lagi gitu.
Jadi Iya, kritik membangun instead of yaitu vonis gitu mikirnya. iya, Jadi betul, betul. semakin kita terbuka untuk apa ya, oke di area ini aku belum jago ya gitu, oke gitu. Mm-mm, mm-mm, Berarti aku mau kembangin lagi. Kan kita tinggal nanya, oke gimana? Misalnya ini feedbacknya dari atasan gitu ya. Ya udah kita tanya, mm-mm, mm-mm. bapak atau ibu bisa bantu saya gimana supaya saya lebih improve lagi di area ini gitu. Sedangkan Iya, iya. kalau yang nggak bermindset seperti itu kan begitu dikasih feedback, udah gitu kayak ya aku Sedih payah. ya, Kayak kayak, ya iya, sedih tuh boleh aja gitu kan, kita kayak mm-mm, aduh kecewa ternyata aku belum baik ya. iya, Tapi habis mm-mm, itu mm-mm, ini dong, ya mau diapain nih feedbacknya gitu. mm-mm, Si yang fix mindset mm-mm, itu abis sedih, sedih aja terus udah kayak aku mah mm-mm, payah gitu. Dan jadinya mm-mm. nggak ada ide, nggak muncul ide untuk gimana caranya aku supaya improve gitu. Karena udah keburu stuck di aku payah gitu. Iya. Sedangkan Kar, kalau ini growth ada gitu, pertanyaan. nggak Sorry, lanjutin dulu apa deh, apa nggak nggak apa, apa-apa. Ini coba ada coba. pertanyaan. Ini ada pertanyaan yang nyambung ke kamu nih tadi nih. Ya, Dia nanyanya gini ya, pertanyaan ini ya, dari Dimas ya, nanyanya tolak ukur growth mindset itu jadi dari mana? Apakah dari diri sendiri atau hmm, penilaian orang lain? Kalau tadi kan kamu sambungnya dengan atasan memberikan kritikan, itu kan hmm, penilaian orang lain nih. Nah, jadi dari hmm. mana nih tolak ukurnya? Growth mindsetnya kan di diri sendiri dong ya gitu. Jadi kalau tadi Oke. si feedback itu hanyalah pemicu gitu atau faktor Hmm. eksternal. Cuman kalau mau tahu kita ini punya growth mindset atau enggak, cek ke diri sendiri gitu. Yaitu kita Hmm. kalau kalau dapat feedback apa respon kita gitu ya. Terus kalau udah kenal diri, ini aku ada weakness atau bahkan strength juga loh. Kadang banyak orang yang ya tadi di awal-awal ya aku bilang dia udah bagus posisinya misalnya gitu ya, tapi dia fix mindset jadi dia nggak merasa perlu apa-apa perlu dikembangin lagi nih, aku nggak perlu usaha lagi, ya udah jadi dia di situ-situ aja gitu. Jadi makanya tadi Oke. aku bilang ketika mengenal diri itu weakness iya, strength juga gitu ya, supaya dua-duanya kita kita proses gitu, yang weakness dicari siasatnya, yang strengthnya ya mau bisa dikembangin lebih gimana lagi ya gitu. Itu kita taunya dari diri sendiri kok. Apa namanya, orang lain nggak menentukan kita punya growth mindset atau fixed mindset gitu. Tapi Iya. salah satu cara taunya, oh nih dari external triggers atau external factors gitu, kita jadi tahu oh ya aku ternyata masih lebih fixed mindset ya. Sama gini, mesti fair nih ya. Kadang kita kayak Iya. aku udah growth mindset, aku mah bisa berkembang tapi orang ini nih nggak bisa diapa-apain. Iya, iya. Kadang-kadang Em, kita juga mikir gitu ya. Coba ya, itu Mm-mm. jadi partial dong. Maksudnya that's not fair gitu. Katanya growth mindset. Kalau kalau growth mindset, Mm-mm. percaya juga dong bahwa orang lain juga bisa berkembang dan Oh iya, improve iya. dan lain sebagainya. Kalau cuma ngerasa cuma Mm-mm. aku bisa tapi dia mah nggak bisa, itu berarti are you sure you have a growth mindset? Iya, Agak-agak benar juga ya. nggak fair tuh gitu. Iya, iya benar. Nah, ini soalnya ini ada juga pertanyaan dari teman-teman yang masuk nih, teman saya Mm-mm. dan Kalmers mungkin ada yang berikan banyak pertanyaan juga di sini ya. Ini pertanyaan gini, kalau dengan pimpinan bagaimana nih? Apalagi yang Ya, lebih senior ya. ya. Kan susah tuh ya mereka posisinya nih yang lebih muda mungkin menghadapi bos yang dia anggap lebih fixed mindset. Bagaimana Yes. nih, Kar? Ya, uh, tips nomor satu, jagoin apa nih, improve ya ini, improve lah skill emotion Improve. regulation kamu gitu ya. Oke. Karena butuh, tadi kan sama diri sendiri aja butuh kesabaran, apalagi sama orang lain gitu ya. Iya, benar. Jadi Apalagi bos ya. apalagi bos gitu, if you wanna Iya. keep your job ya, ya Mm-mm. kesabarannya silakan ditingkatkan gitu ya. Tapi ya kesabaran ini Mm-mm. konkretnya apa? Skill regulasi emosi gitu. Dimana ya Mm-mm. udah tiap kali kita berinteraksi sama si bos, kalau kita udah berusaha mengajukan suatu move, Ide mungkin, ide, masukan. gitu Iya, ya iya. misalnya. Terus langsung dia tolak gak gitu ya. Kita ngerasa apa itu aware, ini awareness itu luas loh gitu, harus aware juga sama Mm-mm. perasaan yang dirasakan ketika ide kita ditolak. Pastinya ada kecewa dong Mm-mm. gitu ya. Ya nggak apa-apa kecewa, bukan berarti harus kayak aku nggak apa-apa langsung di nggak apa-apa aku ditolak 1000 kali sama si bos gitu. No, ya kecewa dulu gitu supaya supaya kamu bisa tahu mesti diapain nih rasa kecewanya gitu. So awareness itu mencakup emotion awareness juga gitu ya. Kemudian apa tadi, emotion regulation jadinya. Kalau udah aware sama Iya.
oh aku kesel ya tiap kali aku ngasih ide terus ditolak gitu, aku kesel, aku sakit hati, aku ngerasa apa ini, aku cuma ngasih berbagai macam ya, bukan berarti kalian kalian harus merasa ini ya gitu. Ini yang pada umumnya aja. Ya udah akui dulu si perasaan itu bahwa kamu kecewa gitu ya. Kemudian ya tadi ya mungkin mengatur napas supaya nggak langsung reaktif Iya, gitu, karena bisa jadi betul betul. kitanya udah growth mindset, si bos enggak, belum gitu Mhm. ya, si bos Iya, belum ya belum gitu dong, belum betul. cara cara Iya. mikirnya gitu, si bos belum, Mhm. jadi ya udah dia menolak ide dan kita sebel gitu ya. Kalau kita nggak regulasi emosinya nggak jago, kita bisa reaktif, terus kita marahnya yang nggak bijak gitu, karena marah itu boleh, tapi marahnya bisa-bisa nggak bijak, kayak gimana sih pak gitu, langsung gitu ya misalnya, ya berantem deh, nanti nanti malah nggak dapet yang kamu mau gitu. Jadi Iya. untuk bisa memperjuangkan ide kamu harus regulate emosi sama ya creative thinking gitu kan ya, karena bisa jadi mungkin bukan kamu orang yang akan masuk ke si bos ini gitu. Kalau dan itu hanya bisa kepikiran kalau kita lagi udah lebih tenang, terus kita Mhm. lagi berpikir kreatif gitu kan, kayak oke, gue udah coba cara ini dia nggak terima, gue udah coba cara ini dia nggak mau juga. Em, Mungkin faktornya gue kali ya gitu kan, bisa jadi gitu, mungkin dia emang Mhm apapun mhm. yang gue omongin kayaknya nggak mau terima, entah for whatever reason ya nggak tahu ya gitu, bisa Iya jadi iya, dianggap betul. remeh karena usia, mungkin karena gender, kita nggak pernah tahu ya kayak gini-gini, kita nggak bisa tahu persis orang lain itu menolak kita kenapa gitu. Tapi kalau kita udah Iya. ngerasa udah coba segala cara yang sopan tentunya ya gitu untuk memperjuangkan ide kita tapi nggak berhasil juga, bisa jadi kita mulai butuh tim gitu kan ya. Ya ini Mhm. kalau growth mindset kita tahu bahwa oke, it might not just be me yang perlu memperjuangkan ini. Aku mungkin perlu kolaborasi Iya. gitu ya. Kerja sama dengan orang lain ya. Betul betul gitu. Jadi nanti pokoknya ya akan harus spesifik ya, nanti kalau kalau mau konsul boleh deh gitu. Tapi Asik. setiap setiap situasi kan akan beda gitu. Cuman Mhm. ya umumnya pokoknya regulate your emotions. Abis itu ya udah pas udah tenang jadi lebih muncul-muncul nih ide-ide kreatif untuk Iya. berinteraksi sama atasan kita yang mungkin masih fixed mindset gitu. Iya. Sekarang ini ada pertanyaan yang menurut saya cukup bagus nih ya. Ya. Apakah mungkin juga ya kalau ini teman kita cerita kalau dia menjadi kurang produktif karena mungkin berinteraksi dengan kondisi kantornya, dengan atasannya, jadi akhirnya nggak produktif karena mungkin kendala di dalam regulasi tadi ya, Hmm, regulasi emosi ya. Jadi hmm. terpengaruh mungkin ya dengan kondisi itu. Bisa nggak nih dikasih tips nih teman kita ini? Pertanyaannya apa jadi, sorry? Pertamanya saya dulu awalnya produktif ya, tapi kemudian belakangan ini jadi tidak bisa menikmati ya, Hmm. kemudian akhirnya menjadi tidak produktif. Apakah ada solusinya? Hmm, hmm, hmm. Kalau ini mungkin solusinya apa? Cari tahu apa yang bikin nggak menikmati kerja lagi gitu ya. Reasonnya Hmm. gitu, kayak karena dulu enjoy bagus, oke. Okay. Something must have Hmm. happened gitu kan. Something or many things lah, nggak cuma something lah ya. Yang Iya, bikin iya. sekarang ini tuh bukan hal yang dinikmati lagi gitu. Jadi apa? Cari Hmm. cari tahu dulu ya, itu apa yang bikin sekarang kerja ini apa namanya nggak nikmat lagi gitu ya, nggak enjoy lagi gitu. Karena pasti ada Iya, sumbernya. iya. Nanti kalau udah tahu baru Hmm. lebih bisa kebayang, oh karena ini ya udah kalau gitu mungkin aku harus A B C D E F G gitu misalnya. Iya ya, jadi memang kadang-kadang banyak hal yang menjadikan kita jadi nggak produktif ya, selain karena mungkin tadi interaksi dengan atasan, Mm-mm. dengan masalah regulasi emosi, ada banyak hal ya. Ya, Working from ya. home juga ngaruh ya, jangan-jangan buat sebagian orang ya. Bisa ya, wajar in one way to see it ya, wajar gitu ya, karena kan pandemi ini adalah stresor baru ya gitu. Ini adalah sumber Betul. stres baru gitu. Kalau yang tadinya sebelum pandemi kemampuan regulasi emosinya belum jago, biasanya ya bakal lebih cepat Mhm. penat, abis itu entah demotivasi gitu ya. Tapi kalau yang sebelum pandemi skill regulasi emosinya udah cukup baik, lebih Hmm. lebih mampu nih, ya bukan lebih mampu lah, semuanya juga juga akan mampu nantinya kalau melatih diri gitu kan ya. Tapi ya di awalnya akan lebih mampu sih orang-orang yang memang
skill regulasi emosinya udah lebih cakep gitu. Stres ya, oke, stres banget nih pandemi gitu. Eh, Tahu cara menenangkan diri, tahu cara mengatur situasi hidupnya, bukan hanya dirinya gitu kan, untuk supaya ya stresnya seminim mungkin, atau stresnya jadi namanya Iya, iya benar. eustress. Eustress itu stres yang positif, yang bikin justru termotivasi atau ya motivated to work to do gitu. Iya. Karena buat sebagian orang ya pandemi ini kan dalam tanda kutip obstacle ya. Jadi kayak kesulitan di depan mata yang kayaknya nggak ada solusinya. Mungkin mempengaruhi juga mindsetnya jadi lebih negatif. Mm-mm. Jadi khawatir gitu ya. Jadi Ya, akhirnya banyak tantangan-tantangan yang kelihatannya jadi bukan kesempatan tapi menjadi suatu masalah begitu ya. Itu iya. juga mungkin karena faktor fixed mindset, growth mindset nggak nih kira-kira nih Kak? Kenapa? Apakah ini juga pengaruh dari masalah mindsetnya, Oh fixed iya, mindset dan growth mindset? iya, karena aku baru mau bilang tadi tadi soalnya kita overall menjawab gimana caranya supaya Mm-mm. lebih punya growth mindset gitu kan ya. Jawabannya tadi Mm-mm, adalah yang mm-mm. cluster di depan, lalu ada tambahan. Aku akan kayak semakin jalan semakin aku tambahin terus gitu. Karena salah Mm-mm, salah mm-mm. satunya lagi adalah kalau mau punya growth mindset adalah sedikit-sedikit ya, jangan langsung bam gitu. Sedikit-sedikit kasih challenge ke diri Oke. gitu. Seperti apa Sedangkan bentuknya tuh? ini kayak sedangkan ini si pandemi ini udah dikasih loh nih. Ini nggak usah cari-cari challenge deh gitu ya. Iya, Nggak iya usah benar juga. tambah-tambahin beban hidup gitu kasarnya ya. Ini udah Mm-mm, ada mm-mm, challenge sekarang yang perlu kita hadapi. mm-mm. Misalnya work from home gitu ya. Kalau di sini ada yang sudah berkeluarga, kalau yang mungkin yang belum berkeluarga ya ada challenge-nya work from home. Tapi yang punya keluarga ada bukan lebih ada, tapi challenge-nya mungkin lebih bervariasi lagi gitu ya. Ya Mm-mm, udah betul itu betul. dicari solusinya gitu kan ya, nggak usah nambah-nambahin challenge lagi gitu, dicari solusinya gimana juggling, gimana balancing gitu. Mm-mm, Kalau mm-mm. yang belum berkeluarga pun gimana caranya balancing supaya mental health tetap sehat, kerjaan kelar, eh, apa namanya, terus nggak kurang tidur, itu juga termasuk sih mental health sehat gitu, physically juga sehat gitu kan ya, social life tetap ada ya. Ini tuh udah sebenarnya day to day kita tuh udah banyak challenge yang natural gitu, yang bisa jadi janjian selama ini di-ignore instead of dicari solusinya. Tapi kayak ya udahlah, ya Iya. emang kayak gini, ya udahlah emang kayak gini, mau gimana lagi, dijalanin aja gitu. Nggak semuanya kayak gitu gitu. Banyak hal yang emang actually ada baiknya you pause and you find the solution or find the best way lah gitu ya. Mungkin selama ini jalan, Mm-mm. tapi jalannya belum optimal gitu. Jadi ya udah coba sekarang, mumpung ya nih, mumpung ada waktu kan ya gitu, mumpung nggak perlu commute kan ya kemana-mana kan ya, kalau yang punya privilege, aku bisa bilang privilege ya, bisa working from home ya gitu, karena nggak semua orang punya privilege itu gitu. Jadi kalau yang punya privilege working from home, coba waktu yang tadinya dipakai buat macet di jalan, nyari nyari ke transportasi atau apapun, coba dipakai buat mikir gimana caranya supaya my day itu lebih efektif Mm-mm. lagi gitu, lebih optimal lagi. Udah cukup tuh, nggak perlu nambah-nambahin challenge deh gitu ya. Tapi kalau yang emang dirinya udah ya in general day to day-nya dia berjalan dengan baik pun work from home gitu ya, bisa banget kalau mau maintain your growth mindset, give yourself challenges daily, Iya. kecil-kecil aja, jangan jangan terlalu besar gitu. Makanya ada orang-orang yang oke nih, aku kerja udah oke, enjoy, aku mau tambah les bahasa misalnya gitu. Oke. Itu kan challenge juga tuh ya, Iya, untuk bisa belajar sesuatu menguasai. hal baru ya, Betul, hal betul. baru. Itu bisa gitu. Atau yang dan anyway sekarang nggak semuanya harus spend money kok. Ya kalau mau lebih Betul, intens online memang ya. betul, emang emang bisa kita investasi ya Mm-mm. nyebutnya gitu. Iya. Namanya kan Mm-mm. investasinya ke diri sendiri tadi, nabungnya ke diri sendiri, tanam benihnya ke diri sendiri, yang nanti kita Mm-mm. sendiri Mm-mm. yang melihat dan menikmati hasilnya, buahnya, bunganya gitu. Jadi Iya, iya. sometimes spending on ourselves yang berguna ya, itu bagus karena nanti return kan. Maunya untung kan semua. Pastinya ya. Mm-mm. Kalaupun kita belajar sesuatu pun mungkin kita nggak metik buahnya sekarang, tapi nanti ya. Jadi nggak ada ruginya belajar hal baru Betul, sebetulnya, challenge baru ya. betul.
Betul, thank you, thank you. Nah, di sini Kar, kalau misal tadi ya berhubungan dengan kondisi pandemi, kamu kan tadi ngomong kalau itu challenge, tantangan, berarti mesti pinter ya untuk meregulasi Mm-mm, copingnya mesti bisa ya. mm-mm. Nah kan kalau sekarang kan kita tahu ya bahwa fixed mindset itu kan banyak sekali pikiran-pikiran yang keliru atau negatif juga kadang-kadang ya, Ya, jadi bikin dia jadi pusing sendiri. Nah, bagaimana nih challenge untuk mengatasi itu, mm-mm. Eh, pikiran-pikirannya sendiri? boleh contoh nggak? Contoh si pikiran-pikiran negatifnya yang mungkin yang work related aja coba. Yang Iya, contoh biasanya nih ya. menghambat. Kan kalau sekarang ini kan kalau kita kerja dari rumah, kendalanya mungkin kalau yang punya mindsetnya negatif, melihat segala sesuatu itu susah, lalu koordinasinya susah, nggak Hmm, ada hal yang bisa diselesaikan solusinya, hmm, sampai sekarang kita masih di rumah kan nggak bisa ketemu, seolah-olah hmm, tuh kayak mentok gitu. Cara online nggak mempan buat dia, mesti tatap muka hmm, misalnya itu, sedangkan kita tahu keterbatasan, kita mesti kuasai teknologi lah, bisa ini, bisa itu, dia selalu mentoknya saya nggak bisa, hmm, atau negatif saya itu nggak bodoh lah, pokoknya hmm, negatif tentang dirinya, tentang macam-macam lah. Bagaimana cara handle-nya tuh? hmm. Kalau ke diri sendiri sih aku saranin jadi orang yang adil. Apa maksudnya gitu ya? Kalau emang Mm-mm. segitunya nggak suka sama diri gitu ya, bisanya point out yang jelek-jelek doang, aku payah, aku apa. Tolong Mm-mm. adil juga bikin list yang sama tentang yang good things about you gitu ya. Karena emang nggak ada orang yang sempurna sih gitu. Aku nggak akan bilang kayak enggak kok kamu nggak payah gitu. Ya mungkin di suatu aspek itu kamu masih payah sekarang gitu. Tapi Mm-mm. yang udah bisa apa sekarang gitu. Yang udah Oh, jago oke. apa sekarang gitu. Ini kalau ke diri sendiri ya. Maksudnya ini kan tipsnya buat Ya. nih kamu ke dirimu sendiri gitu. Kalau ke Mm-mm. orang Mm-mm. lain ya ini kalau kalau misalnya orang itu konseling sama aku ya itu ya akan aku akan bantu dia di area itu di mana kayak okay, you feel that or you think that you're weak in this area gitu. Mm-mm. Tell Mm-mm. me what you're good at because you are good at something gitu. At least one Ya, thing ya, pasti ada gitu ya. Dan ya. kita kalau dalam psikologi dalam konseling ya kita bantu kita temenin kita nyebutnya gitu kita Mm-mm. temenin sampai Mm-mm. bisa muncul tuh insight itu bahwa oh aku tuh nggak payah gitu ya. Aku nggak jago di sini tapi aku bisa jago di tempat di hal lain gitu jadi Ya, ya. aku saranin jadi orang yang adil aja sama diri sendiri sih kalau kalau memang masih mau negative thinking karena ya itu tadi untuk yang bring up insecurity ini tuh insecurity akarnya cukup dalam ya gitu jadi Mm-mm. nggak mungkin nggak bisa tipsnya nggak bisa instan dari sini dimana ya mungkin kalau memang insecurity-nya sudah mengakar sebegitunya ya perlu konseling yang cukup dalam juga gitu untuk membereskan akar-akar mencabut gitu ya mencabut Ya, akar insecurity ini gitu karena insecurity kalau nggak diatasi dengan tepat gitu akan menyebar kemana-mana gitu. ya, Bisa bikin orang lain insecure juga nanti padahal mah kamu aja yang insecure gitu. Jadi ya, ya. apa namanya itu ya aku besar aja ya kasih kasih tipsnya bahwa ya mungkin ada hal yang memang perlu dikonselingin tapi yang bisa bisa dilakukan nih sebelum konseling kalau memang belum mau konseling gitu ya adalah um, sesimpel aku biasanya apa ya aku lagi nggak ada kertas lagi di sini gampang kok kertas putih ya kertas biasa lah kertas apapun yang ada garisnya juga nggak apa-apa sih dilipet aja dua gitu dilipet dua Mm-mm. terus udah yang Ya. aku biasanya cuman nggak pakai kata-kata aku coba tulis minus sama plus gitu atau plus dulu atau minus dulu terserah Mm-mm. dot point saja udah all the plus gitu dan Oh, kadang-kadang orang tuh butuh feedback. Artinya kalau memang udah dicoba nih, nggak muncul-muncul poin plusnya gitu ya. Udah diusahain kayak nggak keluar gitu. Tapi begitu disuruh nulis, coba your negative things gitu kan ya. banyak Wah, ya langsung cepet ya. bel gitu. Pas yang Iya, plus kok iya, nggak iya. ada. Oke, ya udah pause dulu gitu ya. Oke, aku lipat lagi kertasnya jadi 4. Jadi kok sekarang jadi 4 kuadran ya gitu. Tadi kan dua tuh baru dibelah dilipat yang panjang jadi 2 gitu. Sekarang dilipat lagi ke bawah gitu. Jadi 4 ada 4 kotak. Di Oke. plus kalau yang atas masih kosong karena kamu sendiri ngerasa belum bisa ngisi itu udah diusahain. Sekarang kotak yang bawah yang plus juga tapi bagian bawah silakan hubungi orang yang kamu percaya. Jadi jangan asal nanya ya. Kalau kalau minta feedback ke orang tuh jangan asal gitu. Hanya hubungi orang yang kamu percaya dan kamu tahu dia mau kebaikan kamu gitu ya. Kamu tahu nih orang tuh nggak jahat sama kamu, nggak iri sama kamu, tapi dia mau yang terbaik buat kamu. Minta feedback dari dia
gitu. Minta plus dan minus juga. Jadi jangan cuma minta minus dari dia gitu. Minta Iya. plusnya juga karena dia bisa lihat. Kalau dia bisa lihat negatifnya kamu, dia juga pasti bisa lihat positifnya kamu dan mungkin itu bisa jadi bantuan pemicu awal gitu. Karena banyak orang yang ketika dengar feedback, ah masa sih kayak dia kaget gitu kayak, oh iya ya, oh gue nggak ngerasa tuh gue bagus di hal itu gitu misalnya. Tapi ternyata ya buat orang lain iya gitu kan, and that's nice, right? It's nice to know bahwa mungkin kamunya stuck with yourself and in your insecurities, tapi ternyata orang lain Iya. yang bekerja sama kamu, yang sudah berinteraksi sama kamu, bisa melihat positifnya kamu Hal tuh apa. positifnya ya. Betul, betul Iya. gitu. Ini soal ada pertanyaan tadi tentang bagaimana mengontrol good mindset dengan cara yaitu tadi ya yang tadi kamu sharekan ya. Mm-mm, Itu mm-mm. kan good mindset itu juga bisa diciptakan dengan kita melisting juga kalau kita nggak tahu ya Betul, sebenarnya ya. balancing ya, utamanya juga itu listing Mm-mm. tapi balancing gitu. Kadang Mm-mm. di beberapa orang yang makanya ini tergantung kalau dari konseling, kalau lagi di konseling tergantung ya gitu. Tapi kalau buat ya people Iya. in general itu tadi aja deh kertasnya belah dua terus belah dua lagi gitu. Tapi kalau aku Mm-mm. di beberapa orang yang memang dari awal bertemu sudah oke, dia ekstra negatif nih gitu ya. Dia Mm-mm. ekstra kesulitan nggak bisa melihat hal-hal baik dalam hidup maupun dalam dirinya. Aku biasanya nggak aku split dua, aku stay di positifnya aja dulu gitu, negatifnya di halaman belakangnya, jadi dia bisa melihatnya fokus gitu, nggak compare gini. Tapi kalau yang in a pretty good state gitu, bukan sedang mengalami depresi gitu ya, kecemasan pun normal level lah gitu ya, kita semua ada level kecemasan kok gitu, itu nggak apa-apa tuh Iya. ngelihat halamannya sebelahan gitu. Tapi kalau yang lagi in deep kayak negativity including depression, biasanya aku udah nih satu lembar yang depan literally plus doang gitu ya, nanti yang negatif belakangnya aja, yang mungkin nggak perlu dilihat sehari-hari gitu, mungkin sehari-hari perlu lihatnya yang positifnya aja dulu gitu, sampai titik Iya. Iya. tertentu baru nanti go on your negative side and improve your negative side gitu. Iya. Karena sebetulnya nggak ada orang yang banyak negatifnya doang, nggak ada Nggak positifnya. ada. Ada, cuman nggak pernah dieksplor ya gitu Betul, ya. betul, betul. Iya. Kadang juga banyak orang yang kalau sekarang nih ya lagi COVID gini mungkin lebih banyak fokus ke hal-hal negatif dan penderitaannya ya. Lupa Mm-hmm. mensyukuri ada hal-hal positif yang terjadi ya Kar sebetulnya ya. Betul, betul. Makanya kalau di Calm, di aplikasi Calm tuh gratis loh Mm-mm. ini, by the way ya. Again, aku mah paling tahu lah Calmers tuh sukanya yang gratisan. Karena kalau di Calm, Iya. download aplikasi banyak fitur gratis. Ada gratitude journal yang emang setiap hari yang perlu dijawab, yang ditanyain gitu sama si gratitude journal ini, Mm. just the good stuff aja dulu gitu. Kayak Iya. hari ini what's nice, hari ini ya mungkin banyak hal yang nggak nice hari ini gitu, tapi pasti ada minimal satu, bahkan menurut aku tiga at least ada lah. Tapi at least satu gitu ya. What's nice today? What good thing happened today gitu. Jadi Iya. itu udah dibantu oleh prompt kalau di aplikasi Calm, udah di prompt gitu bahwa kita nggak perlu mikir lagi nih pertanyaan apa sih yang mesti gue jawab gitu ya. Pertanyaannya udah ada di Iya. situ, udah ketik aja jawab aja gitu. Iya. Nah, ngomong-ngomong soal ucapan syukur ya teman-teman, kita Hmm. bersyukur ya kalau kita masih punya pekerjaan. Nah, Yes. teman-teman Karya Talents ya, kita punya website yang teman-teman bisa kunjungin. Kami ada lowongan kerja di sana, kami juga ada VIP profiler ya. Teman-teman bisa tadi tuh ya ngetes Hmm. minatnya di mana, personality-nya, working value-nya apa supaya juga bisa menikmati pekerjaan kalau kita tahu kita minatnya di mana, Mhm. personalita apa cocok atau enggak dengan dunia kerja kita gitu ya. Jadi Ya, kita bisa mensyukuri juga ya ketika betul. mengerjakannya dengan enjoy begitu ya Karya. Betul. Oke, menarik banget nih ya diskusi kita hari ini. Teman-teman, tadi seperti Karina sudah ngomong ya, Calmers juga kalau mau bisa masuk ke IG kami. IG kami namanya Karya Talents. Nah, untuk teman karya bisa juga join ya, follow IG-nya Calm ya, Mhm. get.calm ya, betul ya Ya, Karina ya. Oke, hari ini juga kita ada saldo GoPay ya 100.000 untuk 2 orang yang bisa menjawab kuis kami. asik. Jangan kemana-mana dulu ya. Kita nanti kasih hadiah kuisnya Nanti. nanti ya di belakang ya. Tunggu ya, jangan kemana-mana dulu. Nih, Kar, sekarang saya gantian nanya nih ya. Saya Mhm. mau nanya tentang ini tadi, tentang atasan atau mengubah orang lain ya. Kan kalau bos namanya atasan atau orang lain,
kita kan susah mengubah mereka kecuali dealing dengan situasi yang ada. Hmm. Nah, dealing ini dalam bentuk seperti apa? Apakah komunikasinya kah? Mhm. Atau cara kerja kita kah? Apa nih ya yang buat kita supaya growth dan kita tahu ini adalah bagian dari pertumbuhan tadi itu? Ya, tadi prerequisite-nya ini dulu ya. Kalau approach orang ini yang sulit ini gitu ya. Kalau approach dia dengan mindset curang apa maksudnya? Kamunya ngerasa you can grow, you don't think they can grow. Itu dulu yang diubah. Bahwa oke, saya yakin gitu ya, or whatever words you want is I have faith, I'm sure, I believe gitu, terserah deh. This person can change too, can grow too gitu. Harus dengan mindset itu dulu, karena kalau kitanya masuk mau berusaha mengubah dia dengan mindset nih orang mah emang kayak gini orangnya nggak bisa diapa-apain gitu ya. Ya udah tuh pakai mau 1000 cara juga mentok gitu. Kitanya bakal kayak nggak mungkin lah bisa gitu. Artinya kalian tadi setengah-setengah mindsetnya, masih growth mindsetnya cuma ke diri sendiri tapi nggak diaplikasikan ke seluruh umat manusia gitu ya. So apa namanya, kalau memang udah I assume udah dulu ya, udah percaya ya bahwa si orang ini pun pelan-pelan akan bisa berubah, grow, improve deh, jangan cuma berubah doang, improve jadi lebih baik gitu kan. Kita bisa mengenal dia gitu. It will help you kenal sama orang ini. Karena siapa tahu orang ini punya ya preference tertentu gitu. Jangan-jangan selama ini cuma salahnya di approach minta meetingnya misalnya gitu ya. Nggak tahu kalau dia orangnya sukanya santai misalnya ya. Aku ngasal banget loh ini by the way gitu. Aku cuma inget-inget aja kalau orang tuh berbagai tipe meetingnya tuh gimana gitu. Ada yang maunya ngalor ngidul dulu. Meeting pagi, datangnya pagi, atau datangnya pagi, maunya yang pagi. betul Ya kan kita gitu. manusia siang misalnya. Betul, ada yang orang yang first thing in the morning, ada orang yang Iya. sukanya mungkin buat beberapa orang ini basa-basi, tapi buat si orang ini bisa jadi dia emang sukanya relational dulu gitu. Dia sukanya apa kabar, kamu gimana, keluarga kamu kayak gitu-gitu. Sedangkan kitanya yang kalau kita nggak kenal orang ini, kita ngotot dengan approach kita yang udahlah langsung to the point aja gitu. Nah, Iya, betul. selama ini kita to the pointin terus nggak masuk. Karena bukan itu cara masuk ke orang ini ternyata gitu. Ternyata cara masuk ke orang ini adalah ya itu mungkin pelan-pelan makan ngopi dulu gitu misalnya. Ngobrol-ngobrol dulu baru pelan-pelan pelan-pelan masuk ke hal yang ingin dibahas. Atau ya itu orangnya to the point, kitanya yang lebih suka relational, misalnya kita belok sana belok sini, ternyata si bos atau si siapapun ini udah to the point aja, lu maunya apa sih gitu kan. Jadi kalau kita nggak kenal orang yang sedang kita yang lagi mau kita ajak interaksi ini, ya biasanya mentok-mentoknya di situ, bukan masalah growth mindset apa fixed mindset lagi gitu. Jadi berkenalan lah dengan diri tadi, makanya pertama kenalan sama diri, terus kenalan sama dia gitu. Ini tips yang aku bahkan kalau topiknya bukan lagi tentang kerjaan ya, aku juga tipsnya sama gitu. In a relationship, I mean work is a relationship too, gitu kan. In family, dengan kerja sama atasan juga ya, soalnya. Iya gitu, kenal diri dan kenal dia gitu. Kenal dia buat apa ya? Buat biar bisa approach dia yang pas gitu. Dan itu tadi, siapa tahu ternyata ini mesti kalau yang growth mindset mungkin lebih ngerti ya, bahwa you might not be the right person to get to this person gitu kan ya. Jadi ya nggak apa-apa, asal kalau memang kamu percayanya adalah ini ada ide baik, ada ide bagus gitu ya, yang perlu dijadiin nih gitu ya. Ini ide bagusnya perlu dijadiin. Orang-orang yang biasanya ya ini yang ternyata orang growth mindset bisa jadi juga masih agak-agak insecure ya gitu, dimana ternyata dia mementingkan penilaian orang lain, atau kayak ya gue maunya I get the credit for this gitu. Kalau memang itu yang lagi lebih dipentingin, bakal agak susah bisa memperjuangkan ide kamu gitu. Sedangkan kalau yang it's okay if not me gitu ya, nggak apa-apa deh kalau bukan aku yang kayak jadi pelopornya gitu ya. Tapi aku bisa bekerja sama dengan beberapa orang supaya ide baik ini tumbuh atau dipakai gitu deh ya, idenya diimplementasikan deh gitu ya. Itu bisa banget, kita nggak harus kita yang
munculin ide itu, Yang menonjol yang ya, ya menonjol nggak perlu gitu. kita menonjol, iya. Betul, makanya Kolaborasi lah ya, kalau growth betul. mindset itu bisa collab dengan tim ya. Betul betul, makanya cek juga nih teman-teman yang pun udah growth mindset, which is great gitu ya. Cek Mm-mm. juga ya, apakah kamu saat ini ya masih mengejar atau ya utamanya mengejar approval gitu. Approval itu ya penilaian baik gitu ya dari atasan, dari rekan kerja, dari orang lain gitu. Karena kalau itu yang dikejar bukan belajarnya gitu ya. Aku ingin belajar, aku ingin yang baik, aku ingin yang baik buat diriku, aku ingin yang baik Mm-mm. itu. Iya, betul. Susah ya kalau untuk diri sendiri doang fokusnya ya. Kayak harus aku yang di apa sih spearhead proyek ini gitu. Iya, benar-benar. Ini ada komentar cukup banyak dari teman-teman ya, cukup aktif nih ya peserta kita malam ini. Bener banget Mm-mm. ya kalau ada beberapa teman yang kadang-kadang di sini komentarnya jangan sampai berkesan cari muka katanya. Mm, mm-mm, mm-mm. Jadi Itu jangan kan kita doang merugikan yang ya, menonjol, betul ya? Mm-mm, betul. merugikan ya. Jadi makanya penting banget kita tumbuh bersama ya dengan satu tim ya, nggak cuma menonjol sendiri tapi merugikan teman sendiri juga nggak oke ya gitu ya. Iya, iya. Oke, Kar, dari kamu sendiri ya, pernah nggak sih terjebak dalam suatu kondisi mungkin di dalam tim yang Hmm. orang-orangnya bentuk-bentuknya kayak ciri-ciri fixed mindset gitu? Hmm. Em, Pernah lah, pasti pernah sih gitu, pernah. Tapi karena akunya nggak fix mindset, jadinya Mm-mm. aku cukup sabar untuk ya, oke, akunya yang kreatif dan akunya yang sabar untuk gimana caranya supaya orang ini grow juga gitu. Oh, Karena gimana tuh caranya tuh? ya Nggak capek tuh? mau ya capek tapi ya itu untung self care ya gitu kan. Supaya nggak burn out juga gitu, kitanya kan juga bisa burn out dalam proses membuat si orang ini grow gitu kan ya. Jadi ya aku mah Mm-mm. self care-nya yang ekstra cakep gitu. Self care-nya aku yang as good as possible lah gitu ya, karena aku tahu ini long run gitu. Kalau aku udah tahu Iya. ini orangnya nggak bisa cuma sebulan doang gua tatar gitu kasarnya ya, atau kayak Mm-mm. gua I work with this person supaya dia jadi growing gitu, nggak cukup sebulan, harus harus maraton kan gitu. Jadi Iya. ya udah, kalau kalau maraton kan artinya aku harus banyak istirahat, baik minum, ini kalau literally maraton kan, minum air putih, Mm-mm. latihan juga, lari-lari kecil gitu. Jadi Mm-mm. that's what I do. Aku udah menyiapkan dirinya for the long haul gitu, for the long run. I wanna Iya, invest gitu. my time on this person. Kalau memang aku ngerasa dia worth investing on gitu. Baik Iya, ini benar. selevel maupun bawahan maupun atasan gitu. Atau atasan ya. Iya, kayak Iya. kalau aku nggak ngerasa, aduh udahlah ini mah orang ini aku nggak ngerasa ini worth investing my time, my effort gitu ya. Iya ngapain Mm-mm. aku capek-capek gitu. Makanya aku hanya invest my time and effort di orang-orang yang aku tahu ini berpotensi gitu ya dan bisa Iya. gitu. Bukan bisa semuanya juga bisa, tapi akunya mau gitu. Akunya willing Mm-mm. untuk invest my time and energy di orang ini gitu. Contoh singkatnya Iya. sih kalau kalau di aku tuh di Calm, meeting, konten meeting nih ya, ini di Instagramnya Calm, aku nggak tahu pernah cerita atau nggak di sama-sama Calmers di sini. Hasil yang kalian lihat di Instagram itu tuh meetingnya bukan hanya oke, kita mau konten apa minggu depan gitu atau minggu ini gitu. Enggak, we Mm-mm. review yang udah lewat gitu. Ini untuk kebutuhan growth gitu. Kalau kita nggak review yang udah lewat, jadi meeting aku tuh Senin 2 jam, 1 jam review, 1 jam plan ahead gitu. Bukan cuman langsung ujuk-ujuk kayak udah minggu depan mau bikin apa, minggu ini mau bikin apa gitu. Kita harus review dulu, oh yang minggu lalu yang udah bagus apa, yang masih jelek Ya. apa. Dan aku ngajak reviewnya bukan aku yang ngasih tahu, tapi aku yang tanya ke tim, menurut kalian gimana? Itu cara-caranya bikin orang grow, karena diindus gitu ya, disentil dengan pertanyaan-pertanyaan reflektif yang baik gitu kan, instead Iya, of udah benar. pokoknya ikutin aja mau gue apa.
kalau misalnya kayak aku kayak gitu, hasil karyanya bisa jadi tetap bagus, orang kan nggak tahu ya. Tapi ya udah, orang-orang yang kerja bersama aku nggak grow, nggak ikutan nggak ikutan punya pemikiran kritis, nggak ikutan punya pemikiran kreatif gitu. Jadi aku banyak spend time untuk show them how to think, bukan hanya what to think gitu kali ya. Iya, Karena kalau iya. kalau kalau what to think mah lumayan gampang, ya udah ini pokoknya gini 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 cepet din, apalagi kalau Tinggal kalau perintah-perintah aja ya, iya cepet tinggal ya perintah perintah-perintah aja, gitu doang ya. nggak Heeh, bisa heeh. gitu ya. Kalau kayak gitu nanti Iya, ya nggak ada growth ya. Aku ngerasa sih gitu, mereka akan selalu butuh aku gitu, akan selalu butuh iya, instruksi. Sedangkan kalau bantu dengan ini loh, yang kita tuh mesti ngelihatnya dari angle ini, apa yang iya, bikin orang suka, apa yang bikin, misalnya ya contoh-contoh kayak gitu, mereka jadi mikir oh ya ya berarti dalam membuat konten atau bikin pekerjaan itu kita mesti mesti lihat sisi ini sisi itu juga. Besok-besok hmm, ya itu nggak segera kan si timnya langsung punya pemikiran itu. Besok-besok udah nggak perlu aku tanyain, udah kepikiran gitu. My seed iya, iya. has been successfully planted, dan mereka tanpa pun sudah berpikir begitu gitu. Benar. Jadi leaders atau manajer juga mesti sebagai atasan tahu ya bagaimana manage timnya supaya growth ya, nggak Mm cuma -mm, satu komando doang, perintah-perintah, mm, lalu kritik-kritik, tapi nggak mm, membuat timnya berpikir kreatif dan bertumbuh. Ini menarik banget ya, memang leader penting banget juga kenal, aware siapa dirinya ya. Jadi yes, jangan lupa ambil VIP profiler, ya, teman-teman. Di sana ada pengenalan tentang diri kita, personality, interest, value kita, dan gaya leadership kita juga ada di sana, teman-teman. Jadi boleh ya para leader mencoba ya. mm -mm, Oke, Karina, nggak terasa nih waktu udah berjalan, udah nggak sedikit lagi nih ya. ya, Dari Karina, kan kamu nih udah pengalaman lama ya menjadi seorang psikolog. Ketika ada yang datang kepada kamu ngomongin soal dunia kerja, banyak nggak sih sebetulnya kalau yang orang punya problem dalam dunia kerja itu sebetulnya karena mereka terpaku pada pikiran mereka yang fixed mindset itu, dari pengalaman kamu sebagai psikolog nih. mm -mm. Banyak banget sih gitu, karena emang again tadi faktornya sangat banyak ya yang bikin seseorang punya fixed mindset. Sometimes it's not their fault gitu, tapi sekarang goalnya adalah even though it's not your fault probably gitu ya, tapi kan tetap ya udah mau kan punya punya growth mindset gitu ya. Kalau jangan Iya. berkutat ini nih makanya gara-gara siapa, nyalain aja faktor lain gitu, gara-gara ini gara-gara itu gara-gara ini aku jadi kayak gini gitu. Maybe gitu, aku juga nggak akan deny, tapi ya udah sekarang mau nungguin mereka juga untuk supaya kamu jadi growth mindset kan ya lama ya terserah sih itu. Aku Iya, orangnya agak iya. nyebelin ya terserah sih kalau mau nungguin kayak gitu, tapi kan now that you know faktornya kalau mau punya growth mindset itu kamu faktornya. Iya. Ini hal yang baik loh, karena enak loh nggak harus bergantung sama orang lain, itu hal yang sungguh liberating gitu, liberating, and kayak it's nice bahwa oh iya walaupun aku terbentuknya bukan salah aku mindset ini, sekarang aku mau ubah bisa depend on me ya ternyata ya gitu. Iya. Itu kan enak gitu. Jadi banyak banget sih yang emang ya datang ke konseling dengan kayak ini tuh kayaknya udah nggak bisa diubah ya gitu. Cuman biasanya aku lanjutinnya dengan ya udah gini, kita nggak harus yakin dulu bahwa semua hal dalam hidup ini bisa grow, itu terlalu muluk gitu. Satu aja dulu gitu ya. Jadi nih teman-teman di sini juga satu aja dulu. Kalaupun kamu misalnya nih urusan kantor nih ya, ngerasa ini mah satu kantor ini ya mindsetnya udah kayak gini, nggak bakal bisa gue apa-apain gitu. Ya udah, jangan langsung targetnya gimana caranya mengubah culture satu kantor gitu ya. That's too Iya. much on you Mm-mm. gitu. Mm-mm. What about just pick one person gitu, relate to, have a relationship gitu. Relationship ini professional relationship ya tentunya gitu. Mm-mm. Have a Mm-mm. relationship with one person yang kamu ngerasa oke, ini masih ada harapan nih gitu ya. Di satu orang ini ada harapan. Nanti kamu akan ngerasa accomplish di situ. Dan I think another tip would be, kalau memang sekarang masih berproses untuk mengubah fixed mindset jadi growth mindset, Mm-mm. mikirnya gini dulu. What would someone with a growth mindset do or say or not do or not say gitu. Iya, iya, Karena betul. kalau kita cuman berpikirnya kayak nanyanya ke diri sendiri yang lagi berproses nih, yang belum
belum ya masih banyakan di area fixed mindsetnya gitu ya. Ya Iya, bakal iya. mentok gitu kayak nanya ke diri, aku mesti ngapain? Nggak tahu ya, nggak bisa ngapain, jawabannya pasti kayak gitu. Tapi kalau misalnya kita udah tahu nih, carilah role model gitu ya atau mentor gitu yang ini orang nih growth mindset nih, cakep nih gitu ya, dia tuh selalu kalau ada masalah dia cara berpikirnya kreatif dan dia open to feedback. Ini contoh-contohnya orang-orang yang growth mindset itu ya yang open to feedback gitu ya. Ya udah, nanti di suatu situasi stuck gitu kan ya, ada masalah, sebelum pusingin what would I do gitu, because you're still learning, think of Iya. that person and then what would si ini do, yang kalian tahu dia growth mindset ya gitu. What would si bapak atau ibu ini do, what would my colleague yang dia tuh growth mindset, aku tahu gitu, what would she or he do gitu. So itu akan bantu kita, oke, kalau kayaknya kalau dia mah dia bakal X gitu ya. X itu apapun, entah diem dulu, entah maju, entah melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu gitu ya. And do that, karena very likely itu hal yang tepat kalau kamunya masih belajar gitu. Atau ya tanya aja sekalian ke dia, kalau memang bisa have a conversation with that person, ask them, what would you do? Apa namanya? Ini help me figure out the situation dong, nih gue lagi ada masalah nih gitu ya. Mesti gimana ya gue? Mungkin dia nggak bisa kasih tips yang praktikal yang persis-persis ya, tapi cara berpikir dia tuh bisa kita pinjem gitu. Iya, kadang-kadang kita perlu ya bertukar pikiran dengan orang lain ya untuk juga upgrade diri ya, untuk growth juga sebetulnya ya. Ya, ya. Iya. Bener banget ya tadi yang Karina ngomong ya, semua dimulai dari mengubah diri sendiri ya, bukan mengubah company, corporate Ya, culture. nggak usah, Ini nggak usah. berat banget Berat ya. banget, berat banget. Iya, iya, iya. Oke, Karina, saya adakan quiz dulu nih ya untuk Sip, para yuk bagi-bagi teman-teman yang masih stay hadiah. sekarang, bagi-bagi hadiah untuk teman karya dan Calmers yang masih bertahan. Nah, quiz pertanyaan pertama nih ya, siapa yang jawabnya benar dan yang cepat di chat, apakah kepanjangan VIP? Apakah kepanjangan VIP? Satu orang yang jawabannya benar untuk yang pertanyaan pertama ini akan mendapatkan satu GoPay Rp100.000. Lumayan ya. Ini VIP Oke, dari siapa tes itu tadi ya, dari assessment ya. ya Oke. asesmennya karya talent VIP-nya kepanjangannya apa ya? VIP. Mungkin ada yang lagi keluar dulu terus masuk lagi nih. Iya, keluar dulu, nyontek dulu, masuk lagi gitu ya. Iya. Oke, jadi teman-teman silakan menjawab. Oke, kita sambung lagi nih ya. Ya. Karina katanya pernah juga melakukan tes ya. Kalau tes-tes gini, kalau dari kamu sebagai seorang psikolog melihatnya tes-tes assessment ini cocok gak sih untuk kita manusia secara umum gitu ya? Kan ada orang yang ragu ya apa benar ya tes ini cocok buat kami atau cuman itu kayak model-model zodiak atau astrologi, cocok gak sih sebetulnya alat tes itu kalau menurut kamu? Ya tergantung alat tesnya gitu ya. Dan I think pun alat tes itu baik gitu ya. Selalu take it with a grain of salt, aku bilangnya gitu. Apa ya nyebutnya bahasa Indonesianya ya. Jadi kayak ya yang cocok ya diambil dan diaplikasikan gitu ya. Yang kamu ngerasa nggak berguna, misalnya kan nggak berguna tuh misalnya dikasih tips gitu dari hasil tesnya biasanya gitu. Ya itu di ignore aja kalau emang kamu ngerasa ini nggak relevan buat aku gitu. Ya udah, dan that's okay gitu. Tapi paling hati-hatinya ya ini, nanti jangan jadi fixed mindset di mana udah dicap sama tes terus iya aja sama tes gitu ya. Kalau saran aku adalah tes ini alat bantu, jangan jadi alat cap gitu. Kayak nih, Jangan sampai di label ya. iya gitu nih, aku kan kayak gini makanya gini. Enggak, semua alat tes itu gunanya memberi kayak cermin gitu. Kayak cermin. Abis itu kalau kalau udah kita ngaca kan, kalau ada yang mau kita benerin kan boleh gitu. Kayak kalau kita dandan gitu, ini kalau cewek-cewek kali ya, kita ngaca masih ada ini dikit gitu. Ya nggak apa-apa, bukan berarti kita ngaca terus ya udah nih aku gini, ya udah nggak bisa diapa-apain gitu. Itu balik lagi ya fix mindset doang kalau kayak gitu. Iya ya, jadi alat tes itu memberikan kita gambaran ya, kita juga bisa menilai diri kita ya dengan alat tes itu sebagai cermin. Ini bagus banget perumpamaannya seperti cermin ya, jadi kita mengaca, melihat mana yang perlu kita koreksi, kita koreksi. Ini
Udah ada Udah nih ada nih. beberapa yang menjawab dengan benar ya. Ini saya lanjutkan pertanyaan berikutnya. Kalau yang pertama nih tadi yang benar itu dari eh, Roro Roro Syasani ya namanya. Ya. eh, Jadi Roro jawabannya, Syasa jawabannya value interest oh personality, ya bener banget betul. ya. Nah, yang lu yang kedua nih pertanyaannya apa sih nama website Karya Talents, teman-teman? Silakan ketik jawabannya apa nama website Karya Talents. Yang benar jawabannya akan mendapatkan satu voucher GoPay ya. Di chat aja ke kita nanti adminnya Karya Talent akan mengkontak kamu DM untuk memberitahu siapa pemenangnya gitu. Oke. Dari Karina sekarang masih working from home ya, berarti ya karena kondisi Iya, sekarang ini ya. masih 100% aku bahkan belum sempet ngantor lagi kok. Oh oke, jadi masih di rumah aja ya. Mm-mm, mm-mm. Jadi semuanya dilakukan serba online. Oke, ini ada jawaban yang masuk ke saya, Jessica Cecilia, betul banget, karyatalents.com. Iya, betul banget jawabannya. Nah, teman-teman nanti admin Karya Talent akan mengkontak kamu ya untuk jawaban yang benar. Dari jawaban yang ada ini saya udah save namanya di tempat saya yang muncul ya. Eh, Karina sebelum kita tutup nih ya, Mm-mm. terakhir kali nih ya, kalau misalnya Karina misalnya boleh memberikan statement penutup nih, kira-kira apa sih yang bisa dikasih pesan-pesannya kepada teman karya dan Calmers nih? Mm-mm. Tipsnya ya ini aku orangnya mungkin suka dengan kata-kata gitu ya, atau ya linguistik gitu, dimana Mm-mm. kuncinya menurut aku sih di penggunaan kata-kata kok gitu ya. Yang dimana bahkan Iya, dari namanya aja fix sama grow. Mau yang mana sih? Masa maunya yang fix clearly dari nggak usah tahu definisinya ya. Dari fix sama grow aja clearly udah bagusan grow gitu kan. Artinya mm-mm. growth gitu. So choose that gitu. So always choose growth gitu. Apapun itu yang sedang dihadapi, masalah pribadi kek, masalah di kantor kek, masalah relationship kek, apapun itu always Mm-mm. choose growth gitu. Yang artinya ketika nanti kalian mau mengambil keputusan apa ya, gimana ya, ngomong apa ya, bilang apa ya, kalau kalian pause and think, ini kalau gue lakukan ini, nanti hasilnya adalah distraction gitu, atau ya berantem atau akhir gitu ya, nutup gitu. Iya, Probably then don't choose that, unless memang itu yang kamu mau, like unlikely right gitu. Tapi iya, ambillah iya. keputusan yang kamu tahu, oke, okay, kalau aku lakukan ini atau tidak lakukan ini akan jadi kayak seed itu tadi, atau ini akan jadi pupuk deh kalaupun bukan seed untuk hal yang baik nantinya untuk grow gitu. Karena growth itu nggak selalu enak loh, by the way. Iya, betul ya. Growth itu nggak selalu Mm-mm. enak. Justru analoginya tadi balik lagi ke seed yang ditanam gitu ya. Ini kita mau jadi bunga, mau jadi pohon yang kokoh, mau jadi bunga yang cantik ataupun apapun deh gitu ya. Kan Mm-mm. ditanam tuh seednya gitu. Proses waktu si benih ini mencuat keluar dari tanah aja, ini kan tanahnya harus crack gitu. Nggak Iya, enak ini sakit iya, gitu. iya. Kalau kita Mm-mm. bayangin ke diri kita sendiri, kita mau grow kan, ya harus ada sakitnya, makanya ada namanya growing pains gitu. Iya, betul ya. Jadi kalau buat teman-teman yang maunya nggak enaknya hidup gitu ya, ya ya jangan terlalu expect terlalu banyak kalau gitu, jangan expect abundance kalau gitu kalau memang Iya. maunya yang enak-enak aja gitu. Sedangkan buat teman-teman yang memang bener-bener maunya growth, mau grow, Mm-mm. Mm-mm. antisipasilah hal-hal nggak enak. Tapi nggak apa-apa, karena nanti ujungnya growth kok. Jadi enak nanti. Iya, iya. Kita pasti akan menuai buahnya ya Iya, setelah dia tumbuh ya, betul, meskipun betul. awalnya sakit ya. Ya. Oke, Karina, makasih banget hari ini. Karina sudah kolaborasi dengan kami, Karya Talents. Nah, teman karya jangan lupa ya di follow nih ya IG-nya Calm ya, get.com ya di follow jangan lupa. Kemudian untuk teman-teman Calmers yang belum follow Karya Talents, silakan follow IG kami di Karya Talents. Kemudian nanti di sana dalam bio-nya kalian bisa juga melihat ada VIP profiler, ada website kami, juga ada podcastnya Joy at Work di Spotify ya. Teman-teman bisa dengar di situ ya. VIP Kalmer profilernya sudah bayar nggak?
Aku Oh, nanya. gratis dong. Nah, Gratis kan itu harus seperti di-highlight. highlight ya. Calmers juga suka gratisan ya, Oh, kita juga iya. kasih Iya, gratisan ini buat teman-teman Calmers gitu ya. Iya ya, suka yang gratis-gratis. Saya juga suka yang gratis-gratis. sama-sama. Iya sama ya. Ya, jadi nanti jangan lupa kita juga banyak event ya. Teman-teman juga bisa lihat nanti IG kami. Kalau teman-teman sudah ikut IG kami juga bisa lihat update-update kami banyak artikel. Kamu juga banyak artikel ya. Saya perhatikan juga seru-seru tuh artikel-artikelnya ya. Iya. Nah, terus yang kalau mau konseling bagaimana nih? Ke kontak ke kamu ya, ke Iya, Kalms ya. Gimana iya. cara Jadi konselingnya kalau nih? mau yang Kalau mau konseling, konseling. utamanya Mm-mm. download aja dulu aplikasi Calm. Tadi aku udah kasih linknya Mm-mm. bit.ly/calm app. Abis itu nanti pilih deh di situ. Cuman pun belum mau konseling, banyak banget fitur gratis di aplikasi yang udah bisa dipakai. Tadi gratitude journal, ada well-being tracker. Jadi tiap hari ini kan mau lebih self-aware kan gitu ya. Kalau mau lebih self-aware, Mm-mm. track your mood gitu, track your mood day to day gitu. Jadi nanti dikasih bakal ada hasilnya, bisa ngeliat oh seminggu terakhir aku gimana, sebulan terakhir aku gimana gitu. Jadi uh, belajar terus dan catet ya, record gitu kan, record yourself gitu untuk ngelihat oh ini ya growth aku tuh kayak gini gitu. Jadi ya download aja dulu aplikasi Calm. Ada juga video counseling kalau memang prefernya video counseling, tapi tetap download dulu aplikasi Calm. Nanti bisa tanya-tanya di @get.calm kalau ada yang mau video counseling. Iya, intinya semuanya gratis ya. Hari ini semuanya gratis. Bisa di-download dengan gratis dan bisa diakses. Dan kesehatan mental tuh penting banget ya, teman-teman. Jadi kita perlu menjaga kesehatan mental. Kesehatan kita untuk prokes juga penting ya, karena lagi pandemi seperti ini ya. Oke, akhirnya kita di ujung acara. Karina, terima kasih banget sudah Sama-sama. collab bareng dengan Thank you Rika for hari having ini. us. Ya. Iya, dan teman-teman yang masih stay nih, masih banyak loh ya, terima kasih banget. Nanti jangan lupa dipantengin terus ya IG-nya Calm sama IG-nya Karya Tellers untuk terus melihat acara-acara kami, IG live kami selanjutnya gitu ya. Mm-mm. Oke deh, kalau gitu kita tutup acara hari ini. Terima kasih semuanya. Selamat malam ya. Bye-bye Karina, thank Malam. you ya. Bye. Thank Bye-bye you. semuanya. Thank you. Dah.